Maya melangkah keluar dari mobilnya, merasakan angin malam yang sejuk menyentuh kulitnya. Dia baru saja pulang dari kantor, dan suaminya, Rudy, harus lembur lagi malam ini. Sudah beberapa minggu terakhir, Rudy seringkali pulang larut, meninggalkan Maya sendirian di rumah. Meskipun dia mencoba untuk menikmati waktu sendiri, rasa kesepian mulai menggerogoti hatinya. Malam ini, dia memutuskan untuk mengunjungi rumah mertuanya, Pak Hendra. Dia tahu bahwa ayah mertuanya itu juga merasa kesepian setelah ditinggal istrinya beberapa tahun lalu. Maya merasa bahwa kunjungannya bisa sedikit menghibur Pak Hendra, sekaligus mengalihkan pikirannya dari kesepian yang mengganggu. Setelah mengetuk pintu, Maya disambut dengan senyuman hangat dari Pak Hendra. Pria parubaya itu terlihat lebih tua dari sebelumnya, tetapi matanya masih memancarkan keceriaan. "Maya, senang sekali kamu datang," katanya sambil memeluknya. Maya merasa hangat di dalam hatinya. "Terima kasih, Pak Hendra. Saya membawa makanan." "Semoga bisa menghibur," jawab Maya sambil mengeluarkan kotak makanan dari tasnya. Mereka duduk di ruang tamu yang nyaman, dikelilingi oleh foto-foto keluarga yang menghiasi dinding. Maya menyajikan makanan yang dia masak sendiri, dan Pak Hendra terlihat sangat menghargainya. Mereka mulai berbincang, membahas berbagai hal, dari hobi hingga kenangan masa lalu. Maya merasa nyaman berbicara dengan Pak Hendra. Dia adalah pendengar yang baik, dan Maya bisa merasakan bahwa dia sangat peduli padanya. Dalam percakapan itu, mereka berbagi cerita tentang kesepian yang mereka rasakan. Maya mengungkapkan betapa sulitnya baginya untuk menghadapi malam-malam sendirian, sementara Pak Hendra menceritakan bagaimana dia merindukan istrinya dan betapa sepinya rumah tanpa kehadiran wanita yang dicintainya. Saat malam semakin larut, suasana di antara mereka semakin akrab. Maya merasakan ketegangan yang tidak biasa, sebuah koneksi yang lebih dalam dari sekadar hubungan menantu dan mertua. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, meskipun dia tahu bahwa itu tidak seharusnya terjadi. Maya melihat Pak Hendra menatapnya dengan penuh perhatian, dan jantungnya berdebar. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat dan kasih sayang antara mereka. Tatapan Pak Hendra membuatnya merasa diperhatikan, dan dia tidak bisa menahan senyumnya. "Bagaimana kalau kita menonton film?" usul Pak Hendra, memecah keheningan yang mulai terasa canggung. Maya setuju, dan mereka berdua berpindah ke ruang keluarga. Mereka duduk di sofa yang nyaman, dengan jarak yang cukup dekat. Maya merasa sedikit gugup, tetapi juga bersemangat. Film yang mereka pilih adalah komedi romantis, dan saat mereka menonton, Maya tidak bisa menahan tawa. Pak Hendra juga ikut tertawa, dan suasana menjadi lebih ringan. Di tengah film, ada momen di mana karakter utama saling berdekatan, dan Maya merasakan tangan Pak Hendra yang secara tidak sengaja menyentuh tangannya. Jantungnya berdebar kencang, dan dia merasa ada aliran listrik yang mengalir di antara mereka. Maya menatap Pak Hendra, dan dia melihat bahwa pria itu juga terkejut dengan sentuhan itu. Mereka saling menatap sejenak, dan Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang berbahaya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang muncul. Maya berusaha untuk mengalihkan perhatian dengan kembali fokus pada film, tetapi pikirannya terus melayang pada momen itu. Setelah film selesai, Pak Hendra menawarkan untuk membuatkan teh. Maya mengangguk, dan dia mengikuti Pak Hendra ke dapur. Saat mereka berdiri di dekat kompor, aroma teh yang harum memenuhi ruangan. Maya merasa nyaman berada di dekat Pak Hendra, dan mereka mulai berbincang lagi. "Terima kasih sudah datang, Maya. Kamu membuat malam ini terasa lebih hidup," kata Pak Hendra dengan tulus. Maya tersenyum, merasakan hangatnya pujian itu. "Senang bisa menghabiskan waktu bersama, Pak Hendra." "Saya juga merasa lebih baik," jawabnya. Mereka berbincang tentang berbagai hal, dan Maya merasa semakin dekat dengan Pak Hendra. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Ada sesuatu yang membuatnya merasa terhubung dengan pria ini, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Saat mereka kembali ke ruang tamu, Maya merasa ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Suasana menjadi lebih intim, dan Maya merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tahu bahwa perasaannya tidak seharusnya ada, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Malam itu berakhir dengan Maya berpamitan kepada Pak Hendra. Saat dia melangkah keluar, dia merasa ada sesuatu yang telah berubah di dalam dirinya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia tahu bahwa pertemuan ini telah membuka pintu untuk sesuatu yang baru dan tidak terduga. Maya pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa senang bisa menghabiskan waktu dengan Pak Hendra, tetapi di sisi lain,
dia juga merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa lebih dari sekadar menantu dan mertua, tetapi hatinya berkata lain. Hari itu adalah akhir pekan, dan Rudy, suaminya, berencana untuk menghabiskan waktu di rumah. Maya merasa senang, tetapi di sisi lain, dia juga merindukan momen-momen yang dia habiskan bersama Pak Hendra. Dia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi bayangan Pak Hendra terus menghantuinya. Setelah sarapan, Rudy mengajak Maya untuk berjalan-jalan di taman. Mereka menikmati waktu bersama, tetapi Maya merasa pikirannya terpecah. Dia tidak bisa sepenuhnya fokus pada suaminya, karena hatinya masih terikat pada Pak Hendra. Rudy, yang tampaknya tidak menyadari kegundahan Maya, terus berbicara tentang rencananya untuk minggu depan. Maya berusaha tersenyum dan berpartisipasi dalam percakapan, tetapi hatinya tidak sepenuhnya di sana. Dia merasa bersalah karena tidak bisa sepenuhnya hadir untuk suaminya. Setelah beberapa jam, mereka kembali ke rumah, dan Maya merasa lega ketika Rudy memutuskan untuk tidur siang. Setelah memastikan suaminya tertidur, Maya mengambil kesempatan untuk mengunjungi Pak Hendra. Dia merasa rindu dan ingin berbagi cerita tentang hari-harinya. Dengan cepat, dia bersiap dan pergi ke rumah mertuanya. Saat tiba, Maya mengetuk pintu, dan Pak Hendra segera membukakan pintu dengan senyuman lebar. Maya, senang sekali kamu datang lagi, katanya, suaranya penuh semangat. Maya merasa hangat di dalam hatinya. Terima kasih, Pak Hendra. Saya hanya ingin menghabiskan waktu bersama, jawab Maya, merasa senang bisa melihatnya lagi. Mereka duduk di teras belakang, dikelilingi oleh taman yang indah. Pak Hendra telah merawat taman itu dengan baik, dan bunga-bunga yang bermekaran menambah keindahan suasana. Maya mengagumi dedaunan hijau dan warna-warni bunga yang cerah. Bagaimana kalau kita merawat taman ini bersama? Usul Pak Hendra. Maya setuju dengan antusias, dan mereka mulai bekerja sama. Maya merasa senang saat melihat Pak Hendra dengan semangatnya. Dia mengamati bagaimana Pak Hendra dengan hati-hati memangkas beberapa cabang pohon dan merawat bunga-bunga. Mereka berbincang sambil bekerja, dan Maya merasa semakin dekat dengan Pak Hendra. Bunga ini adalah favorit saya, kata Pak Hendra sambil menunjuk pada sekelompok mawar merah. Mereka selalu mengingatkan saya pada istri saya. Maya merasakan kesedihan dalam suara Pak Hendra. Saya bisa mengerti. Taman ini adalah tempat yang indah untuk mengenang kenangan, jawabnya dengan lembut. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka, dan Maya merasa terhubung dengan Pak Hendra lebih dari sebelumnya. Saat mereka berdua berjongkok untuk merawat tanaman, tangan mereka secara tidak sengaja bersentuhan. Maya merasakan getaran di dalam dirinya, dan dia tahu bahwa Pak Hendra juga merasakannya. Setelah beberapa jam bekerja di taman, mereka duduk di bangku kayu untuk beristirahat. Maya merasa lelah tetapi bahagia. Dia melihat Pak Hendra, yang tampak puas dengan hasil kerja mereka. Terima kasih sudah membantu saya, Maya. Kamu membuat hari ini sangat berarti, kata Pak Hendra, matanya bersinar. Senang bisa membantu, Pak Hendra. Saya juga menikmati waktu ini, jawab Maya, merasakan kehangatan dalam hatinya. Mereka berbincang lebih banyak tentang kehidupan, harapan, dan impian. Maya merasa nyaman berbagi cerita tentang dirinya, dan Pak Hendra mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Saat matahari mulai terbenam, suasana menjadi lebih intim. Warna oranye dan merah menghiasi langit, menciptakan latar belakang yang sempurna untuk momen mereka. Maya merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan, dan dia tahu bahwa perasaan di antara mereka semakin dalam. Kadang-kadang, saya merasa kesepian, kata Pak Hendra, suaranya lembut. Tapi saat kamu ada di sini, semuanya terasa lebih baik. Maya menatap Pak Hendra, merasakan hatinya bergetar. Saya juga merasa kesepian, Pak Hendra. Tapi saat saya bersama Anda, saya merasa lebih hidup, jawabnya, suaranya bergetar. Mereka saling menatap, dan Maya merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang berharga, tetapi juga berbahaya. Namun, dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Saat malam tiba, Maya merasa enggan untuk pulang. Dia tahu bahwa dia harus kembali ke rumah, tetapi hatinya ingin tetap berada di sini, bersama Pak Hendra. Mereka menghabiskan waktu lebih lama di teras, berbagi cerita dan tawa. Akhirnya, saat bulan mulai bersinar terang, Maya tahu bahwa saatnya untuk pergi. Dia berdiri dan berpamitan kepada Pak Hendra. Terima kasih untuk hari yang indah ini,
Pak Hendra. Saya sangat menghargainya, katanya dengan tulus. Terima kasih juga, Maya. Kamu selalu membuat hari-hariku lebih cerah, jawab Pak Hendra, senyumnya hangat. Maya melangkah keluar dari rumah Pak Hendra dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bahagia karena bisa menghabiskan waktu bersamanya, tetapi juga merasa bingung dengan perasaannya yang semakin dalam. Saat dia pulang, dia merenungkan semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Maya merasa terjebak antara cinta dan tanggung jawab, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa melawan apa yang dirasakannya. Hari itu, Rudy kembali harus lembur. Maya merasa lega sekaligus sedih. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk bertemu Pak Hendra lagi, tetapi di sisi lain, dia merasa bersalah karena tidak bisa sepenuhnya hadir untuk suaminya. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Maya memutuskan untuk mengunjungi Pak Hendra. Saat tiba di rumah Pak Hendra, dia merasakan jantungnya berdebar. Dia mengetuk pintu, dan Pak Hendra segera membukakan pintu dengan senyuman hangat. Maya. Senang sekali kamu datang, katanya, suaranya penuh semangat. Maya merasa hangat di dalam hatinya. Terima kasih, Pak Hendra. Saya rindu, jawab Maya, merasakan kebahagiaan saat melihatnya. Mereka duduk di teras belakang, menikmati suasana sore yang tenang. Maya merasa nyaman berada di dekat Pak Hendra, dan mereka mulai berbincang tentang berbagai hal. Maya menceritakan tentang harinya, dan Pak Hendra mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia merasa seolah-olah mereka berbagi lebih dari sekadar cerita. Mereka berbagi perasaan dan harapan. Saat mereka berbincang, Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Kadang-kadang, saya merasa hidup kembali saat kamu ada di sini, kata Pak Hendra, suaranya lembut. Maya menatapnya, merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya. Pak Hendra, saya juga merasa hal yang sama. Saat bersama Anda, saya merasa lebih hidup, jawab Maya, suaranya bergetar. Mereka saling menatap, dan Maya merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang berbahaya, tetapi dia tidak bisa menahan perasaannya. Pak Hendra mendekat, dan Maya merasakan napasnya yang hangat. Maya, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan ini. Tapi saya merasa terhubung denganmu lebih dari yang saya bayangkan, katanya, suaranya penuh kerentanan. Maya merasa hatinya bergetar mendengar pengakuan itu. Pak Hendra, saya juga merasakannya. Ini sulit untuk dijelaskan, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini, jawab Maya, suaranya bergetar. Mereka saling menatap, dan Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang tidak terduga. Saat malam tiba, suasana di antara mereka semakin intim. Bulan bersinar terang, menciptakan cahaya lembut di sekitar mereka. Maya merasa terjebak antara cinta dan tanggung jawab, tetapi dia juga tahu bahwa perasaannya tidak bisa diabaikan. Apakah kita harus berhenti bertemu? Tanya Pak Hendra, suaranya penuh keraguan. Maya merasa hatinya teriris mendengar pertanyaan itu. Dia tidak ingin kehilangan momen-momen berharga yang telah mereka bagi. Saya tidak tahu, Pak Hendra. Saya merasa bingung. Tetapi saya juga tidak ingin kehilangan Anda, jawab Maya, suaranya penuh emosi. Mereka saling menatap, dan Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Pak Hendra mengulurkan tangannya, dan Maya merasakan getaran di dalam dirinya. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang berbahaya, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Mereka saling menggenggam tangan, dan Maya merasakan aliran listrik yang mengalir di antara mereka. Jika kita melanjutkan ini, kita harus siap dengan konsekuensinya, kata Pak Hendra, suaranya lembut tetapi tegas. Maya mengangguk, merasakan beratnya keputusan yang harus mereka buat. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya. Maya merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, dia mencintai suaminya, tetapi di sisi lain, dia merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Pak Hendra. Dia tahu bahwa ini adalah situasi yang rumit, tetapi hatinya tidak bisa menahan perasaan yang tumbuh. Malam itu, mereka berbagi cerita dan tawa, tetapi di balik semua itu, ada ketegangan yang tidak terucapkan. Maya merasa bahwa hubungan mereka telah berubah selamanya, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat waktu berlalu, Maya dan Pak Hendra semakin sering bertemu. Mereka berbagi momen-momen kecil yang membuat mereka merasa hidup. Namun,
di balik kebahagiaan itu, ada rasa bersalah yang terus menghantui Maya. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi hatinya terbelah. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Maya merasa bahwa saatnya telah tiba untuk berbicara. "Pak Hendra, kita perlu membicarakan ini. Saya tidak ingin kita terjebak dalam situasi yang sulit," katanya, suaranya tegas tetapi lembut. Pak Hendra menatapnya, dan Maya bisa melihat keraguan di matanya. "Saya tahu, Maya. Ini sulit untuk kita berdua. Tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini," jawabnya, suaranya penuh kerentanan. Maya merasakan hatinya bergetar. "Saya juga tidak bisa mengabaikannya, Pak Hendra. Tetapi kita harus memikirkan konsekuensinya. Kita tidak bisa terus seperti ini," katanya, suaranya penuh emosi. Mereka saling menatap, dan Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Pak Hendra, suaranya lembut. Maya menghela napas, merasakan beratnya keputusan yang harus mereka buat. "Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Jika kita melanjutkan ini, kita harus siap dengan semua konsekuensinya," jawabnya, suaranya tegas. Pak Hendra mengangguk, dan Maya bisa melihat bahwa dia juga merasakan beratnya keputusan ini. Mereka saling menggenggam tangan, dan Maya merasakan aliran listrik yang mengalir di antara mereka. Saat malam semakin larut, Maya tahu bahwa hubungan mereka telah berubah selamanya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan. Mereka berada di ambang sesuatu yang tidak terduga, dan Maya merasa bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan. Saat Maya pulang malam itu, dia merenungkan semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Hendra tidak bisa diabaikan, tetapi dia juga harus memikirkan suaminya. Dia merasa terjebak dalam dilema, tetapi dia tahu bahwa dia harus jujur pada dirinya sendiri.